Halo, selamat datang di podcast Suara Negeri bersama dengan aku, Riza Satifah dari Kantor Imigrasi Kelas 1 dan TPI Serang, yang pada hari ini akan dibersamai oleh kedua rekanku. Ada siapa di sana? Halo, perkenalkan nama aku Arki Galan Pratama dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Muara Enim. Halo Arki. Halo, Kak Selanjutnya, Arki. satu lagi ada siapa? Kenalkan, nama aku Salwa Midayani dari Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung. Halo Salwa. Halo Salwa. Selamat Halo, datang Kak Arki dan Arki. Salwa. Eh, boleh nggak sih aku tahu kalian usia berapa? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Aku usianya 21 tahun. 21 Host tahun. dulu nih, kalau host berapa kalau host? Hostnya umur berapa nih? Ya, hostnya dulu. Kalau aku usia 23. Oh, 23. Kalau aku 26. 26. Generasi muda ya, kita nggak nyangka banget ternyata Gen Z. Gen Z ini sudah mulai Gen memasuki Z. dunia korporasi, terutama di bidang pemerintahan, karena dua dari kantor imigrasi, satu dari lapas gitu. Eh, aku mau nanya nih, kita sebagai masyarakat Indonesia atau juga sebagai calon aparatur sipil negara, gimana sih cara kalian memaknai rasa cinta tanah air? Dari mulai dulu, Aku ya, kalau boleh. menurutku cinta tanah air. Cinta tanah air nggak harus dibuktikan melalui hal-hal besar. Bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti menjaga alam yang kita miliki, lalu toleransi terhadap perbedaan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya, suku, agama, ras, bahkan bahasa yang ada di negeri ini. Setuju nggak kalau Salwa? Setuju dong, karena di era kita yang sekarang ini, pengorbanan itu nggak perlu ditunjukin dengan kita turun menjadi garda terdepan di peperangan. Karena kita sekarang udah ada di zaman modern, jadi cara kita mencintai tanah air juga mengikuti perkembangan zaman dong. Betul sekali. Tuh. Mungkin kita kalau dengar kata cinta tanah air, dulu kita akan terkesannya, oh kamu harus ikut perang, oh kamu harus membela negara dari paling depan gitu. Tapi kan sekarang udah nggak ada perang ya, sekarang udah kita sudah merdeka gitu. Jadi cara kita menunjukkan rasa cinta kepada negara ini juga turut berkembang mengikuti zaman gitu. Dan kedua hal tersebut tadi juga sama validnya mau kita membela Indonesia untuk leluhur kita ya yang ada di garda terdepan maupun kita sekarang dengan cara mencintai Indonesia melalui cara yang lebih sederhana itu keduanya valid karena eh, ya dua-duanya apa ya perbedaan zaman gitu tapi nggak ada yang salah. Nah, kalau sudah mencintai tanah air nih, eh, menurut kalian kenapa juga kita sebagai masyarakat dan sebagai calon aparatur sipil negara harus memiliki kesadaran berbangsa? Kenapa hal itu penting? Tentunya penting dong. Indonesia itu kan bangsa yang sangat beragam budayanya, sukunya, dan agamanya. Kesadaran berbangsa berperan penting sebagai pengingat bahwa kita hidup di tengah banyaknya perbedaan. Kalau kita tidak memiliki kesadaran tersebut, banyak sekali celah yang bisa menimbulkan konflik perbedaan. Kesadaran berbangsa juga bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan karena kita semua ini sama-sama bangsa Indonesia, di mana kita ini berada di antara keberagaman. Lagi-lagi betul, kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang besar ya, penuh dengan keberagaman. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Arki, ada keberagaman suku, budaya, agama, bahkan bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Dan dengan banyaknya perbedaan, kalau kita nggak memiliki kesadaran berbangsa, rasanya akan banyak sekali konflik yang muncul dari gesekan-gesekan dari perbedaan tersebut. Betul nggak sih? Betul Betul. banget. Betul. Jadi eh, kita harus memiliki rasa apa ya? Rasa saling merangkul, merangkul dari perbedaan-perbedaan yang ada dan bahwa kita sama-sama berasal dari bangsa Indonesia begitu. Nah, selanjutnya kalau kesadaran bernegara, apa sih bedanya kesadaran bernegara dengan kesadaran berbangsa menurut Kak Arki dan Salwa? Kalau menurut aku, kesadaran berbangsa itu lebih kepada peran kita sebagai warga negara
dan sebagai bagian dari masyarakat, seperti menaati peraturan dan hukum dan menjalankan kewajiban. Dan juga termasuk bijak dalam bermasyarakat di dunia maya. Contohnya dalam menggunakan media sosial. Sekarang banyak tuh sekali kejahatan di ruang maya seperti penyebaran hoax, buzzer, yang dibayar untuk menimbulkan perpecahan. Maka peran kita di sini adalah meningkatkan literasi dengan menerima dan menelaah informasi dengan lebih kritis agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang ya masa bodoh gitu kan. Betul, 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 setuju. Mungkin kita sebagai masyarakat gitu kadang sering menganggap remeh ya interaksi kita dalam bersosialisasi, tapi ternyata dari hal-hal yang kita lakukan, sikap dan perilaku kita itu sangat berpengaruh untuk keadaan negara ini. Apalagi kita sebagai calon penerus bangsa, calon pemimpin masa depan, di mana kita harus membiasakan berperilaku baik karena kebiasaan tersebut nantinya akan kita bawa di masa depan ya. Karena kita semua mau Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan lebih baik gitu. Nah, aduh, ternyata tadi pembicaraan singkat yang sangat-sangat menurut aku berisi ya. Kesimpulan yang bisa kita tarik apa sih gitu. Nah, kita sebagai masyarakat dan juga calon aparatur sipil negara, gimana cara kita mencintai tanah air itu nggak harus selalu ditunjukkan dari hal-hal besar. Kadang kita bisa mulai dari hal kecil, selagi itu positif dan menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah kita sadar berbangsa berarti merangkul perbedaan yang ada dan menghindari konflik-konflik. Memiliki kesadaran bahwa kita berasal dari bangsa yang sama gitu. Dan yang terakhir, kesadaran bernegara berarti menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dengan mematuhi peraturan dan juga segala sesuatu yang berlaku di negara ini. Apakah setuju? Setuju dong. Setuju dong. Tepuk tangan dong untuk kita bertiga. Yeay. Iya. Kak Arki dan Sawo, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Kalau dari aku sih, kita kan sebagai generasi muda ini mempunyai peran penting dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi kita harus terus meningkatkan rasa peduli kita terhadap bangsa kita sendiri. Kalau Salwa? Dari aku cukup ya Kak, karena Kak Riza dan Kak Arki sudah menjelaskannya secara detail. Yeay. Nah, terima kasih kepada Kak Arki dan juga Salwa sudah bersedia untuk hadir di sini dan juga berbincang-bincang sedikit mengenai topik-topik yang sering dibahas kita sebagai calon aparatur sipil negara ya. Dan selesai. It's a wrap. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih juga host Kak Liza dan Terima Salwa. kasih Kak Ori, Kak Arki. Sampai jumpa di podcast lainnya kalau ada kesempatan lainnya. Jangan lupa, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke.